Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita masih membahas kitab Al-Hikam karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita lanjutkan bahasan kita sambil kita ngadares. Kita masuk ke hikmah yang ke-9. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Bermacam-macamnya amal perbuatan sebab bermacam-macamnya pemberian Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Saudaraku, ada orang yang teristighol atau terobsesi dengan sholat, bahkan ada dengan ibadah puasa, bahkan zikir, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, itu merupakan, kalau dalam kitab yang lain disebutnya itu rizqul arwah. Karena rizki itu terbagi dua, ada rizqul asbah, ada rizqul arwah. Nah, rizqul arwah itu termasuk orang yang mampu teristighol, terobsesi seperti dengan sholat, dengan puasa, atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah itu, alhamdulillah, itu sungguh luar biasa. Itu rezeki yang sungguh sangat besar ketika orang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu ibadah dengan ibadah yang bermacam-macam. Tetapi alangkah baiknya ketika amalan kita itu di bawah instruksi atau bimbingan guru kita. Makanya dalam tasawuf itu ada namanya tarbiyatus syekh, di bawah bimbingan syekh atau guru. Bahkan dalam kata lain itu di bawah bimbingan mursyid. Sehingga kata guru saya, mursyid itu terbagi dua. Ada mursyid ilmu, ada mursyid ruh. Nah di sini sangat erat kaitannya dengan mursyid ruh. Nanti kalau kita ada dalam tarbiyatus syekh, itu nanti kita diarahkan mana dulu yang harus diamalkan, harus yang mana dulu, tingkatan yang mana dulu, nanti kita itu terarah. Makanya kata guru, kalau kita mengenal tasawuf itu sebaiknya di samping dengan ibadah seperti puasa harus, sholat apalagi, istighfar, termasuk kita membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Quran. Tetapi ada amalan yang, kalau kata guru kita yang lain itu jalan pintas yang sangat dekat. Apa? Yaitu lafaz la ilaha illallah. Makanya kalau orang itu mendalami tasawuf, biasanya itu sangat erat kaitannya dengan lafaz la ilaha illallah. Itu. Makanya dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, khususnya dalam thariqah Qadiriyah, itu ada yang namanya nanti ditalkin, dibeat atau ijazah. Kalau dalam negara itu namanya dilantik oleh seorang guru, seorang mursyid. Dalam thariqah Qadiriyah biasanya minimal jangan kurang dari 165 setelah sholat fardu membaca la ilaha illallah berjumlah 165. Itu wajibnya. Bagaimana kalau lebih? Itu lebih banyak, lebih baik. Bahkan orang itu ada yang 2.000, yang 3.000, bahkan ada yang 5.000, itu silahkan. Bahkan itu lebih baik. Tetapi dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, itu dalam Qadiriyahnya itu kan 165. Jadi sebaiknya itu kita dalam beramal itu ada dalam tarbiyatus syekh, ada dalam naungan guru kita,
bimbingan mursyid kita, orang yang memberikan petunjuk kepada kita, sehingga amal kita itu terarah. Kenapa? Karena kita perlu tahu, contoh umpamanya dalam zikir. Zikir itu terbagi dua, ada zikir hasanat, ada zikir torekat atau zikir darajat. Kalau zikir hasanat itu insya Allah akan menjadi pahala, Tetapi untuk perubahan akhlak, pengaruhnya terhadap jiwa itu minim. Bahkan kata guru saya itu tidak ada. Jadi kalau zikir hasanat itu cuma mencari pahala. Nah, bagaimana kita untuk memperbaiki akhlak, untuk perubahan akhlak, bukan sekedar pahala, tetapi ada perubahan akhlak, ada pengaruhnya terhadap jiwa lebih baik di hadapan Allah, maka tingkatkan dari zikir hasanat, tingkatkan menjadi zikir tarekat. Itu kan. Nah itu. Nah, supaya kita tidak kontradiksi dalam kehidupan ini, maka kata guru saya dengan sangat bijaknya, kita dalam pengamalan itu rutinitas tetap berjalan ditambah dengan zikir tarekat. Nah, zikir tarekat ini yang jalurnya jelas. Apa? Kita punya misi dalam tasawuf itu, kita ada perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan kita suluk, nanti kita sampai kepada Allah. Itu cita-cita tertingginya. Minimal kita dekat kepada Allah, maksimalnya sampai kepada Allah. Makanya dalam tasawuf kita nanti akan mengenal itu ada sairin, ada salikin, ada wasilin. Itu nanti kita jelaskan di lain waktu. Nah, jadi dalam wirid kita, wirid itu bacaan atau perbuatan kita yang konsisten, itu waktunya jelas. Jadi waktu tersebut itu dipakai ibadah tertentu, ibadah sholat umpamanya, zikir umpamanya, puasa umpamanya, waktunya tertentu, waktunya khusus, wiridannya khusus, lafadznya khusus, pekerjaannya khusus. Itu namanya wirid. Jadi wirid itu amalan yang konsisten, jelas waktunya, sehingga semua orang tahu kalau orang tersebut waktu jam segini itu ibadahnya ini, ritual ibadahnya ini. Nah itu wirid. Makanya zikir dengan wirid beda gitu. Jadi wirid itu adalah pekerjaan, ucapan atau perbuatan yang waktunya khusus, jelas, waktunya sudah ditentukan. Itu adalah namanya apa? Itu wirid. Ketika Allah memberikan waridatul ahwal, nanti orang itu pangkatnya pun akan berbeda-beda, tergantung hidayah yang diberikan oleh Allah terhadap qalbunya. Itu. Maka nanti ada orang itu yang dinamakan ubad. Apa itu ubad? Orang-orang yang ahli ibadah. Bahkan ada yang dinamakan zuhad, ada yang dinamakan wari'un, ada yang dinamakan muridun, bahkan ada yang dinamakan wasilun. Nah itu. Kita juga suka mendengar, kenapa ada orang yang menjadi wali Allah, bahkan orang menjadi mukmin soleh. Kenapa bisa begitu? Nah itu pandai mengelola ruhnya, pandai mengelola ruhnya atas bimbingan guru yang tadi, tarbiyatus syekh, atas bimbingan mursyid ruh. Itu termasuk bimbingan mursyid ilmu, ilmunya harus dibimbing, ruhnya juga harus dibimbing. Nah itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah terhadap kalbunya, maka orang tersebut akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pangkat yang berbeda-beda. Ada abid,
ada zahid, ada wari'un, ada muridun, bahkan yang paling tinggi itu apa? Wasilun. Gitu. Jadi tugas kita itu adalah kita istiqomah, wirid kita tingkatkan, jangan sampai ketinggalan baik bacaan ataupun perbuatan kita. Nah, nanti hati kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada waridatul ahwal. Jadi saudaraku, dalam hikmah yang ke-9 ini, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwali, itu limpahan dari Allah bermacam-macam, tergantung amalan-amalan seseorang atau amalan-amalan manusia. Jadi saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, kita mujahadah, kita laksanakan wirid-wirid kita itu, semoga dengan pelaksanaan wirid kita yang konsisten, yang istiqomah, Allah menolong kita semua. Allah menjadikan kita makhluk yang mulia. Allah menjadikan kita makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu tingkatannya atau derajatnya, itu terserah Allah, apa yang terbaik menurut Allah kepada kita. Apakah itu abidun atau zahidun atau wariun atau muridun, bahkan mudah-mudahan cita-cita tertinggi, bahkan mudah-mudahan derajat tertinggi yaitu menjadi wasilun, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kesimpulannya, limpahan dari Allah bermacam-macam, tergantung amalan-amalan manusia. Kita maksimalkan dalam wirid kita laksanakan secara konsisten, secara mudawamah, secara istiqomah, nanti kita dijadikan oleh Allah makhluk yang dicintai Allah. Adapun itu martabatnya, kedudukannya, itu terserah yang terbaik menurut Allah. Apakah itu jadi abidun atau zahidun atau wariun atau muridun, bahkan cita-cita tertinggi adalah menjadi wasilun, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penjelasannya sangat sederhana, tetapi semoga ini menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Dan saudaraku, karena pembahasan hikam ini sangat sulit dan rumit, tidak semua orang bisa, termasuk saya juga. Sebetulnya itu sulit dan belum bisa, tetapi kalau ada kata-kata yang benar, baik, istimewa, silahkan diambil. Dan intinya, pengajian sesungguhnya kita hadiri pengajian hikam di tempatnya masing-masing oleh guru ahlinya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.